Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Malam hari ini kita berjumpa kembali para pemirsa di sana juga yang terus menyimak channel ini. Malam hari ini kita kumpul kembali ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Kita diskusi di sini. Nah, malam-malam lalu kita sudah berdiskusi ya, banyak hal yang kita sudah diskusikan, dan malam hari ini ada hal yang unek-unek yang meronta-ronta ini dari saudara kita. Ya, ada hal yang mau ditanyakan gitu kan, karena ini sudah mendekat-dekati waktunya ini. Ini momentum Ramadan yang biasanya itu akan ada aktivitas zakat ya, zakat fitrah khususnya. Nah, zakat fitrah ini simpang siur Pak Yai, teman-teman ya. Simpang siur di sini dalam artian para amilinnya gitu kan, terus mereka yang mendeklarasi bahwa mereka ini adalah orang-orang yang menjadi amil gitu kan, untuk menyalurkan dan lain sebagainya. Ini pengalaman saya pribadi, bukan kata orang-orang ya, dimana saya merasakan bahwa RT datang ke rumah dan mengaku dia dapat tugas dari Basnas untuk minta zakat gitu kan. Nah, sementara di masjid, di sekolahan itu juga ada anak-anak yang masih sekolah itu juga diperintah untuk bayar zakat di sekolah gitu. Nah, banyak hal yang terjadi kesimpang siuran masalah zakat ini, karena ada beberapa tempat yang mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah amilin gitu kan dalam zakat ini. Nah, saya pengen tanya Pak Yai, apa bedanya amil, panitia, dan lembaga-lembaga yang beredar di tengah masyarakat kita ini gitu Pak Yai? Itu bagaimana kita mensikapi itu gitu kan? Dan zakat itu sebaiknya melalui siapa sih gitu kan? Bagaimana prosedur yang benar itu dalam hukum Islam itu seperti apa Pak Yai? Itu. Ya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala manit tabi'al huda wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan dan dilancarkan segala urusan usaha dan pekerjaan kita. Amin. Dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita. Amin. Dipanjangkan umur, sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah dan menggapai akhir hayat yang husnul khotimah, qabul ya rabbal alamin. Sedulur-sedulur sekalian, sahabat ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik, edisi Ramadan ini ya. Dan juga dulur-dulur dan sahabat-sahabat Dumai, sahabat-sahabat dunia maya yang kebetulan menyaksikan tayangan ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bukan permasalahan tapi sesuatu yang dipertanyakan ya, sama sih. Dipertanyakan itu bahasa Arabnya
masalatun, maskilun ya. Iya, mas'ulun masalah. Masalatun. Tentang zakat ya. Memang ramenya di bulan Ramadan. Ya, terutama ya kalau pertengahan ini mulai itu sampai ya perbedaan paham, perbedaan pendapat di sana sini terjadi. Itu bukan baru sekarang. Ya, dari zaman dulu udah perbedaan sudah ada. Itu sejak Rasulullah wafat tentunya. Sejak Rasulullah wafat. Kalau dulu masih ada Rasulullah, standar kebenaran bagi umat Islam ya Rasulullah. Karena Rasulullah masih ada. Yang kemudian Rasulullah wafat dan penggantinya sahabat sebagai khalifah yang terkenal Khulafaur Rasyidin waktu itu. Walaupun juga tidak terlepas dari perbedaan sudut pandang, karena siapa sebetulnya pengganti Rasulullah kan begitu. Itu kan jadi masalah setelah Rasulullah wafat ini. Intinya kalau cerita syariat kan ini bagian dari membicarakan bab syariat ya. Betul, baik. Karena zakat itu bagian dari rukun Islam. Rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu kan. Nah ini bagian dari rukun Islam. Ya rukun Islam itu semua syariat. Ya. Kalau kita bicara syariat kan bicara sumber dari syariat, sumber kebenaran syariat itu apa sih gitu loh. Yang dijadikan, karena itu bagian dari apa ya? Dasar-dasar atau landasan-landasan Islam, landasan agama Islam itu kan satu akidah, syariah, akhlak. Nah syariat itu bagian dari landasan agama Islam. Nah zakat itu masuk dalam kategori syariat. Nah syariat ini baik akidah, syariat, akhlak ini kan juga ada sumber. Ya tentunya sumber yang kita yakini sebagai umat beragama, karena tidak ada satu agama pun yang tidak punya landasan atau pedoman. Nah, pedoman itu biasanya disebut kitab, dan biasanya kitab itu disucikan bagi pemeluk agama itu. Nah, ini disebut kitab suci ya, baik Hindu, Buddha ya punya kitab suci. Tak terkecuali umat Islam juga punya kitab suci yang diyakini namanya Al-Quran sebagai pedoman, sebagai sumber kebenaran. Ya baik akidah, syariat maupun akhlak itu sendiri. Nah kalau kita bicara syariat, tentang syariatnya zakat kan, ya sumbernya Al-Quran. Sumbernya Al-Quran yang kemudian nanti hal-hal yang tidak didapati dari Al-Quran nanti biasanya mengikuti itba kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah melakukannya misalnya. Ada ayat ini Rasulullah melakukannya bagaimana gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan Rasulullah dijadikan sebagai satu kesunahan. Jadi kalau bicara itu ya Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian yang menjadi kesimpang siuran seperti tadi, bagaimana anak-anak yang bayar zakat di sekolah. Gitu ya. Bagaimana sekarang ketua RT keliling. Ya mintain zakat gitu maksudnya ya. Betul. Dengan Mandat dengan membuat satu statement bahwa ini petugas dari Basnas. Ya. Basnas itu Badan Amil Zakat. Ya, nasional. Disebut Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Biasanya kalau udah bicara nasional ini sebuah badan yang memang biasanya itu di bawah naungan pemerintah dalam satu negara ini ya, atau kementerian bisa jadi ya di negara ini, di pemerintah kan ada kementerian. Nah biasanya ada payung yang melindungi. Sebuah badan membuat satu gerakan, apakah yang urusannya tentang keagamaan,
saya yakin sudah dipertimbangkan matang-matang. Yang namanya badan amil itu sudah dipersiapkan orang-orangnya. Di mana? Ya di Basnas itu sendiri. Jadi Basnas itu sudah amil. Orang-orang yang disiapkan untuk menjadi amil. Amil itu pekerja, Pak, dalam sebuah badan. Amilun itu orang yang beramal, orang yang bekerja. Bekerjanya sama siapa? Sama badan ini. Badan itu kan wadahnya ya. Betul. Badan yang menjadi wadah orang-orang yang bekerja ngurusin zakat. Secara nasional. Gitu. Nah, kalau kemudian ketua RT, guru-guru di sekolahan, nah kita nanyanya ke Basnas, bukan ke saya. Apakah guru-guru di sekolahan itu orang yang bekerja di Basnas? Nah, Sehingga kalau dia bekerja, oke lah dia amil. Gitu ya. Apakah ketua RT itu juga orang yang bekerja di Basnas? Kalau dia bekerja, amil. Namanya orang bekerja, ya pegawai ya. Pegawai itu udah belah badan, mungkin nggak badan tutup buka, mungkin nggak. konsisten. Apalagi nasional, Ya, 24 jam. ya kan? Dan zakat itu sendiri kan tidak harus Ramadan, karena zakat itu banyak bentuknya. Betul. Zakat pertanian itu dihitungnya sejak panen. Zakat peternakan, Betul. zakat perdagangan. Iya. Yang Ramadan ini hanya zakat fitrah. Nah, Betul tak? Betul. Sebagai penyempurna dari puasa kita. Kalau memang guru-guru itu pegawai Basnas, dia ya amil, digaji oleh Basnas. Kalau ketua RT ini pegawai Basnas, dia amil, dia menjadi mustahik yang ada dalam surat At-Taubah. Amilin, wal amilina alaiha, orang yang bekerja di sebuah badan itu. Tapi kalau bentuknya temporer, itu bentuknya juga ujuk-ujuk. Di luar Ramadan nggak ada itu. Begitu Ramadan mau tengah-tengah dibentuk tuh. Itu namanya panitia. Karena ada pembentukan, ada pembubaran. Ini yang saya pahami, Ya. panitia bukan amil. Ya. Karena panitia itu orang yang mengemban amanat mewakili para muzaki. Muzaki menitipkan kepada panitia. Panitia yang kemudian yang mengatur. Bisa dipahami, Pak? Bisa. Misalnya di sini ada Baitul Mal misalnya lah ya. Ada amil, tapi amil ini kewalahan karena kerjaannya banyak. Bagaimana, Pak? Kita nyari bantuan boleh. Cari bantuan yang bukan amil. Dia amil bukan. Tapi bagaimana nanti bagiannya? Kita bayar sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Misalnya dia sehari piket membantu kita, ya membantu amil. Itu kan amil itu nanti ada pimpinannya lah, nggak mungkin lah, nggak ada pengawasnya, nggak mungkin amil diumbar begitu aja, ya kan nggak mungkin lah, ya. Itu, ini kan bisa diambilkan dari infak, betul nggak? Amil itu bukan yang mengurusi zakat, ada orang yang infak, ada orang yang sedekah, dibayar aja. Paling sesibuk-sibuknya malam Idul Fitri lah. Dengan sehari misalnya, kita butuh siapa yang untuk ini? Ini panitia misalnya, 5 hari misalnya, atau 2 hari aja untuk membantu kita naker dan saking banyaknya, kayaknya kan nggak butuh-butuh amat kalau model musola, masjid, gitu ya. Ini yang jadi masalah Pak sekarang. Dibayar aja pakai infak kan? Nah, jadi amanat dari muzaki
ini benar-benar sampai kepada mustahik. Mustahik. Tetapi yang namanya nasional, banyak orang Islam berapa juta di Indonesia, terus punya pendapat masing-masing. Ini jadi masalah. Nanti kita bilang A, nanti si B yang punya pendapat tersinggung. Iya. Gitu loh. Nah bedakan mana panitia mana amil. Panitia kan bukan amil, Pak. Iya, betul. Gitu loh. Kan kita kepengen ya mujaki ini membayar zakat memang benar-benar sampai kepada yang berhak menerima gitu loh. Tapi kalau amil udah pasti keterima. Kan yang terima amil. Gitu loh. Karena amil ada beberapa. Nah baru nanti dibagi-bagi ke asnafus samaniyah namanya. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itu ada ketentuannya di Al-Quran surat At-Taubah. Coba ayat berapa? 90 apa 60 itu? 60. Saya lupa. 66. Ayat 90 ya nanti 60. Dibaca aja lah terjemahnya ya kan. Nanti dibaca aja lah, nanti dibuka aja Quran kan ada masing-masing masa nggak punya Quran. Ya nggak harus sekarang. Nggak. Ini yang penting hanya sebagai referensi aja, nanti dibuka sendiri kalau nggak percaya. Jadi 8 itu dicari. Makanya tugasnya amil itu juga bukan duduk jumblok di sini sambil rebahan. Kalau cuma duduk jumblok terus rebahan, ya kan bisa aja kepulesan, apalagi perlu teluwe. Jujur lah, bohong yang orang puasa bilang nggak lapar, bohong itu. Lapar, lemes, ya kan, kepulesan. Ada orang membayar zakat, balik lagi Pak, kenapa? Petugasnya nggak ada Pak, ada kok di bawah. Ya Pak lagi tidur, nggak enak membangunin gitu loh. Duh, Puas. loh kalau emang mau iya, kalau enggak lah, ya kan. Mau ada yang datang, mau enggak ada urusan. Nah makanya kalau pengen nggak bete, jauh-jauh hari mendata. Di masyarakat misalnya kita domisili di RT 12, RT 12 itu yang kategori mustahik siapa? Di sinilah harus dipahami oleh amil. Jangan asal bisa duduk ngapalin nawaitu al-ukhrija Jakarta Fitri an-nafsi wa ammayya zalmuni kenapa kau tuhum. Jangan cuma ngapalin kayak gitu. Kalau zaman kayak gitu kan anak-anak kita yang TPG yang udah Quran itu kita ajarin suruh panitia bisa. Tugasnya apa? Mendata. Mendata. Tapi kalau kita sahkan orang zaman sekarang Pak, ya kalau dikasih kepercayaan, mesti orang terdekat yang diutamakan. Wis itu nggak usah pakai menyembunyikan kebohongan palsuan lah. Coba sampai jadi RT, kalau ada sumbangan nanti keluarga sampean yang diduluin. Malah kadang-kadang yang seharusnya nggak pantas dia nerima sumbangan, malah nerima. Yang harusnya pantas nerima sumbangan malah nggak dapat. Akhirnya ngomel ke sana sini. Dia kaya, mobilnya ada, dia bisa dapat sumbangan apa? KPJ bapak anak. KJP. Nah ya Pak yang ngontrak kadang ini malah nggak dapat. Ada yang begitu Pak? Ada. Nah itu Pak. Kalau sudah masih ada diambil, ya tugas amil itu Pak Ketum. Siap. Pak Ketum juga harus bisa memberi penjelasan, tidak harus saya yang begini gini mah. Data siapa apa yang jadi mustahik. Jangan nyerahkan sama orang yang bukan amil. Ini amil bukan apa bukan tuh nih ngasih data, kita periksa, kita teliti data itu. Ya. Apakah benar-benar dia mustahik? Ya. Ini yang jadi masalah dari tahun ke tahun, makanya saya rewel. Kadang-kadang saya males Pak, turun itu. Kenapa? Nanti kalau saya ngelihat saya nggak ngomong salah, saya ngomong pada tersinggung. Ya, betul. Ini mumpung dibuka, Catat. gitu loh. Ya kan? Makanya para amil harus tahu siapa mujaki, siapa mustahik. Makanya disiapkan Pak. Jangan asal mau duduk. Wah ini kan dia deket sama saya, dudukin. Ini teman sendiri, dudukin. Nah seratusnya nggak jelas gitu loh. Bisa dipahami ya? Siap. Itu barangkali, jadi bedakanlah mana itu. Jadi harus, ini karena ini masalahnya ibadah, hati-hati itu lebih baik daripada sembrono Pak. Apalagi ini amanat orang banyak.
Ya kan? Pun monggo kalau ada yang mau nanggapin yang lainnya, Pak Abdul Fauzan, ini para pakar-pakar, para guru-guru ngaji ngerti lah. Mas Abdul. Ya. Tat. Ya, Ya, silakan. terima kasih. Saya mau menanggapi memang ini sudah menjadi apa ya? Semacam tradisi mungkin ya. Tradisi jadi setiap Ramadan itu RT membentuk kepanitiaan. Kemudian sekolah-sekolah juga membentuk kepanitiaan. Kantor-kantor juga membentuk kepanitiaan. Nah, yang jadi masalah itu memang dari segi penyalurannya. Di sekolahan pun penyalurannya nggak jelas. Katanya dikumpulin di kelurahan. Terus yang dari RT disalurkan sendiri, tetapi juga kategori mustahiknya nggak jelas. Nah, kalau fakir miskin yang mana? Malah yang dapat itu kebanyakan janda-janda bening. Janda-janda bening. Wah, janda-janda itu dapat jatah. Padahal kategori mustahik itu kan yang prioritas kan harusnya fakir miskin. Memang di Jakarta ini susah ya untuk mendata kategori fakir, kategori miskin. Karena orang miskin di Jakarta itu pada punya Android. Punya Android. Jadi kalau dikatakan miskin, itu Androidnya kan bisa dijual. Supaya dia tidak berhak untuk menerima zakat. Kalau dia punya Android. Jadi orang yang punya Android itu nggak bisa dikategorikan miskin, tidak bisa dikategorikan fakir. Sementara dalam syariat yang kita pahami, orang fakir itu dia punya penghasilan yang tidak cukup untuk dimakan pada hari itu kan itu. Nah Android kan harganya kalau buat makan kan bisa untuk sebulan. Nah ini yang jadi permasalahan. Jadi bagaimana memetakan di Jakarta ini kategori fakir miskin. Tapi kalau amil, fisabilillah mungkin lebih gampang. Guru ngaji bisa kita kategorikan fisabilillah. Tapi kalau untuk fakir miskin agak susah Jakarta. Mungkin itu aja saya. Mungkin Pak Ketum mau nambahin. Guru ngaji dalam kategori yang tidak ada yang menjamin, artinya dia nggak digaji. Tapi kayak guru-guru ngaji, kayak guru madrasah itu gajinya gede, mobilnya bagus-bagus karena digaji oleh pemerintah. Tapi kalau guru ngaji di kampung-kampung gini nih pemerintah boro-boro nengok. Ya kan Pak? Nah, kalau nanti kalau sabilillah itu guru-guru ngaji ya kan? Guru ngaji ya nggak dapat nanti penghasilan. identiknya nanti guru agama. Iya. Ya kan? Mereka digaji tiap bulan, gajinya gede. Tunjangan dapat. Ya. Sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah, orangnya. Orangnya. Itu Pak. Ya. Kategorinya begitu. Iya. Kita gaji. Monggo. Enggak. Silakan tuh. Mana? Ke Pak Ketum. Iya. Oh, ke ente. Kota apa? Mau Oke, ente dulu. Oke. Ya jadi itulah yang kita rasakan saat ini ya. Bahwa memang banyak mereka yang menjadi panitia dadakan gitu kan. Terus pada akhirnya tidak sampai kepada para mustahik. Tadi benar, saya sepakat dengan masukan dari Pak Kiai ya. Bahwa kita yang menjadi amil ini kita harus mau turun ke bawah. Melakukan survei fakir, miskin dan lain sebagainya itu. Ya amil itu nggak sekedar kongko-kongko nungguin zakat, tapi juga kita harus mau turun. Ya ide yang bagus ya. Kalau ini kita bisa laksanakan tahun ini, insya Allah ini jadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Gitu. Harapan kita ya, kita bisa melakukan itu ya. Kita awali dari ketua RT. Saya yakin ketua RT punya data, nggak mungkin nggak, gitu kan? Ketua RT di seputaran kita nih, kita tanyain siapa mereka itu yang fakir, siapa itu yang mereka yang miskin, gitu kan? Saya rasa dari situ kita bisa melakukan survei. Masalahnya kan
ketua RT itu ngerti nggak sih dia masalah zakat gitu. Nah itu dia, itu juga pengaruh sih. Masalah juga itu. Kalau ketua RT-nya Kristen misalnya. Nah kita turun langsung gitu. Ini kan masalah ibadah. Iya siap Terus ya. kalau orang terus enggak Pak RT, saya mau langsung aja saya bayarkan sendiri. Apa? Iya. Kan nggak masalah. Nggak masalah betul. Artinya ini keyakinan. Iya keyakinan betul. Anaknya agama kok. Betul. Sangat Iya. individu. Sangat individu betul Pak Yai. Sepakat. Ya. Ya lanjut gimana Pak Tarso? Ada yang mau ditambahkan? Boleh yang lain di zakat. Bisa di luar zakat tuh boleh. Ya silakan. Bapak Dedi. Bapak Ustadz Dedi silakan. Pertanyaannya mungkin pertanyaan. Oke, siap. Apakah sah ya? Apakah sah? Seorang muzaki itu berzakat kepada bukan mustahik dalam kurung dia sebagai panitia gitu kan? Panitia, oke. Apakah sah atau tidak prosesnya itu? Ya. Oke. Pak, harus ditanggapi dulu. Oke, tanggapin dulu. Ya, ke Pak Zul dulu. Gimana Pak Zul? Ini menyikapi pertanyaan Pak Karena Dedi. zakat ini kan kaitannya ubudiyah ya. Ubudiyah, oke. Ubudiyah. Nah, yang namanya ubudiyah itu kan jelas ada syarat rukunnya. Jadi kalau seorang muzaki mengeluarkan zakat itu kepada panitia, jelas nggak sah. Jelas nggak sah? Jelas nggak sah ya. Ya. Karena panitia itu bukan mustahik, Panitia bukan mustahik. kecuali memang dia itu murni saya hanya ingin membantu, saya hanya ingin membantu supaya lancar, supaya tepat sasaran dan sebagainya, enggak jadi masalah. Statusnya hanya membantu. Hanya membantu. Membantu Panitia penyalurannya ya, membantu penyalurannya, penyalurannya, ya. tapi bukan menerimanya. bukan penerima. Nah, penerimanya, tapi Bukan membantu mustahik. untuk penyalurannya Ya. agar nyampe ke sasaran Yang tepat. yang tepat. Ya. Itu aja. Jadi pertanyaan Pak Dedi itu adalah panitia bukan mustahik ya. Ya. Betul. Ya, panitia bukan mustahik. Jadi panitia bukan termasuk 8 golongan. Enggak panitia nggak? Ya, panitia nggak ada. Kalau amilin ada, tapi kalau panitia nggak ada. Kalau mau dikasih jabatan ya wakil muzaki. No, wakil muzaki, betul. Mewakili untuk membayarkan. Wakil muzaki sebutannya. Panitia itu adalah wakil muzaki. Muzaki nitip. Ya, siap. Tapi kalau amil kan penerima. Penerima. Lantas ya. Menerima Ya. dan menyalurkan. Oke, ada lagi nih, ada lagi. Ya. Lantas bagaimana sikap kita melihat hal seperti itu? Baik di musola, masjid begitu kan? Ya. Mesti begitu dengan ada panitia Ya. dalam zakat fitrah. Ya, Ya. gimana Pak Jul? Sikapnya bagaimana sih? Siapa gimana Ustaz? Ya. Ustaz? Masjid itu kan harusnya ya, dia itu kan orang-orang yang paham tentang peribadatan. Oke. Harusnya masjid itu jangan bentuk kepanitiaan. Masjid itu harusnya yang didirikan, yang dibentuk adalah Baitul Mal. Ya itu. Setiap masjid-masjid itu harusnya ada Baitul Mal. Ya. Jadi ada amilin yang digaji tiap bulannya dan dia bekerja terus selama periode masjid. Misalnya masjid itu pemilihan pengurus misalnya per 5 tahun atau per 3 tahun, maka jabatan amilin itu ya per 3 tahun harus ditetapkan di dalam kepengurusan itu sebagai kepengurusan untuk mengelola Baitul Mal yang ada di masjid. Tapi kalau panitia kan sifatnya temporer, dadakan. Sementara amilin dia kan bekerja selama periode kepengurusan. Ya. Kepengurusan masjid ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Tapi rata-rata sekarang kan 5 tahun, ngikutin RT, ngikutin RW kan gitu. Dulu kan 3 tahun, sekarang disamain semua rata-rata. Mungkin itu aja saya. Tambahannya itu ya. Ya. Baik. Pak Tarso mau menambahkan? Udah terwakili. Udah begini. Ya. Ya itu seputar zakat ya. Ya. Mau ditambahkan mungkin Pak Dedi? Oh, oke. Gimana sikap kita gimana sikap? Ya sikap kita ya kalau itu kita tahu ya. Menurut saya ya para ustadz mubalik itu bagian dari dakwahnya ya.
bagian dari tugasnya adalah tablik, menyampaikan khususnya tentang pemahaman zakat, ilmu tentang zakat itu penting gitu kan. Nah, terus yang jadi kendala itu kadang ya mubaliknya semangat buat ngasih tahu nih, nggak menutup dirinya gitu kan, mau bertanya pasti dijawab gitu kan. Yang jadi masalah gairah mereka ini itu berkurang gitu kan, malah kadang sekolah nggak peduli gitu kan, yang penting udah dilakukan setiap tahun begitu ya begitu aja gitu kan, walaupun pada akhirnya zakatnya dia nggak nyampe gitu kan, karena nggak sampai kepada mustahik kan. Nah itu bukan berarti juga mau baliknya lemah, nggak gitu, bukannya nggak semangat gitu kan, kadang mau baliknya ayo gitu kan, kapan mau bertanya gitu kan, kita siap berbagi pengetahuan. Nah justru mereka yang tidak peduli kadang, karena ini dianggap sudah rutin gitu kan, tiap tahun ya begitu aja gitu kan. Ya ada baiknya juga kita sosialisasi ya, sedikit banyaknya kita bersosialisasi. Nah di saat survei mustahik itu saya rasa itu perlu disampaikan juga gitu kan, edukasi tentang zakat itu menurut saya gitu kan. Kalau kita memang ini terdiri dari para amilin ya gitu, ya itu perlu disampaikan, dan itu tugas amil, itu tugas amil juga untuk menyampaikan itu gitu. Teman-teman ada yang mau nambahin silakan gitu. Nah, atau ada Pertanyaan lain Pak Tarso tuh. unek-unek atau pertanyaan lain Pak Tarso? Tuh. Ya, enggak. Belum ada. Kalau boleh menyimpulkan aja lah pertanyaan Pak Dedi itu. Ya, ribun Pak Ing. Sebenarnya itu nggak pantas ya, nggak pantas. Kembali ke jati diri kita masing-masing. Kenapa semua ini dipertanyakan? Karena terjadi di masyarakat. Betul. Kenapa hal-hal ini bisa terjadi di masyarakat? Ya, masyarakat sendiri, ya, anggota-anggota masyarakat sendiri malas belajar. Gak usah masyarakatnya yang mengklaim sebagai guru ngaji, belajar ya wegah. Baca-baca kitab, baca-baca buku tentang keagamaan yang hubungannya dengan akidah, syariah, ya kan, juga males. Bagaimana memberikan penerangan kepada yang nggak ngerti? Itu permasalahannya. Makanya harus kembali. Kita itu harus sadar, kita itu di masyarakat apa gitu. Secara pribadi kita apa, di masyarakat peran kita apa gitu ya. Kita harus sadari, malas belajar. Ketika anggota-anggota masyarakat malas belajar, yang terjadi adalah kebodohan, ketidaktahuan. Ketidaktahuan itulah yang akhirnya nanti mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tahu dengan dalih, berbagai macam dalih. Kita nggak bisa Pak sekarang ini tutup-tutupin, itu nggak bisa. Orang sudah banyak memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Karena apa? Masyarakatnya nggak mau tahu, nggak mau belajar. Itu aja intinya, kesimpulannya. Siap. Harusnya hal begini tidak perlu dibicarakan. Tiap tahun udah, tiap Ramadan udah bayar zakat, ngapain masih ngomongin zakat juga, telat. Kemarin-kemarin kemana aja? Ya kan udah terjadi berkali-kali masih diomongin lagi, itu nggak selesai-selesai. Itu jadi intinya ya begitulah. Kalau dulu zaman Rasulullah ada ya standar kebenaran Rasulullah. Nah, kalau sekarang kita bingung Pak, mau ngikutin yang mana itu bingung. Jujur aja lah. Walaupun omongan sebuahnya masih mau ngikutin yang mana bingung. Ormas itu satu wadah aja masih ribut kok. Pahamnya ini gitu. Ini yang kita mau masyarakat ini bingung. Mau nggak mau kembali kepada jati diri, sadarlah. Kita ini butuh pengetahuan. Sinau. Udah titik. Kalau kita nggak mau belajar, nggak mau cari tahu, nanti tahun depan juga akan ada pertanyaan begini lagi. Orang yang nonton juga. Padahal kita bukan ketemu bulan Ramadan tahun ini. Kita ketemu bulan Ramadan lagi. Artinya bulan Ramadan udah berulang-ulang. Ngapa baru ngomong sekarang? Ya kan? Ya nggak usah ngomong lah. Begitu nyatanya.
ya udah. Wah, ini nyampe nggak? Kalau nggak yakin, nggak usah bayar. Bayar aja sendiri, ngapa sih? Kan kita yang tahu. Ngapain yang itu? Hah? Simpel ya. Ya simpel loh. Ini kira resah nggak kalau dia yang terima? Kalau kita nggak, jangan dibayar di situ. Oh iya. Gitu aja kok repotnya urusan pribadi kita kok. Pribadi. Pak RT, Pak Lurah datang, ini mau ngambil zakat. Enggak Pak, nanti saya mau bayarkan sendiri ke mustahiknya. Selesai. Kok bisa itu? Bisa Pak. Emang kenapa? Nggak yakin Pak, ini urusan ibadah. Siapa yang mau maksa? Dilindungi oleh undang-undang. Melaksanakan ajaran agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Gitu aja, nggak usah diribetin. Kadang-kadang kita aja nggak mau belajar, cari tahu. Kan sering ustadz-ustadz kayak bilang, orang beramal tanpa ilmu mardut. Ini sebelum beramal ilmunya cari dulu. Ini sebelum zakat cari tahu dulu ilmu zakat. Sebelum sholat cari tahu dulu ilmu sholat. Sebelum puasa cari tahu. Nggak enak kupingin dengernya puasa dapat lapar haus doang. Sholat diajar rakawel begitu-gitu terus, kita capek udah puluhan tahun begitu lagi. Ya kan? Jadi loh Pak. Itu sadar. Udah, ayo kita bertugas sesuai porsinya masing-masing. Ya, yang di pemerintahan negara urusin Pak Lurah, urusin warganya. Ya, pada makan, yang penting warganya pada makan, pada bisa sekolah, pendidikannya lancar. Jangan umrah karena tugas pemerintah itu bukan tiap hari umroh, tiap bulan umroh, tapi tugasnya mikirin bagaimana wargamu makan hari ini apa tidak, wargamu masih pada bisa sekolah apa tidak. Itu yang terpenting, bagaimana sarana pendidikannya, bagaimana tempat-tempat pengajiannya, bukan umrah. Gelang, bukan begitu. RT juga begitu. Lihat wargamu itu loh yang fakir miskin bagaimana. Ya kan? Yang pemerintah udah punya gaji, biar aja yang punya gaji. Dia mengerjakan sesuai dengan bayarannya. Kalau nggak dibayar mau. Kan begitu Pak Darso. Ada masing-masing. RT itu yang penting tetangga rukun. Ini udah jadi RT berantem mulu RT-nya lagi. Aduh, mana mau bikin rukun tetangganya. Udah kita sadar sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke, itu kesimpulan Pak Dedi. Siap. Kalau dilanjutkan Pak Tarso. Ya, siap. Oke. Clear ya masalah zakat ya. Pak Tarso, mau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Masalah ibadah. Oke. Pak Dedi dulu. Masalah keyakinan. Oh ya, Pak Dedi. Oke, silakan. Kita buat kecilikan ini masalah keyakinan kita kan. Masalah keyakinan. Ya enggak gitu kan. Ya, Tegas. ya. Oke, siap. Oke. Siap. Nah, Bang Andri mau bertanya? Terjawab tadi dah. Udah terjawab langsung. Wah, lempar Udah batu diwakilin. sekali nyelepet tiga pertanyaan selesai nih. Udah terjawab nih. Biar simpel. Iya. Jadi selesai sendiri nih pertanyaannya. Belum nanya udah dijawab. Pak Zul mungkin Pak Zul. Hah? Cukup. Itu. Pak Darso, Ribun. Ini masih dalam kondisi ekstasi atau gimana nih? Ya, gimana? Ini hanya Mudoroso nih Pak. Mudoroso, nggih. Apa ini? Mudoroso. Nggih. Curhatannya Pak. Curhat. Iya. Ya, gini. Alatnya ada dinggo ini. Zakat itu berapa sih? Zakat 2,5%. 2,5%. Nah, 2,5%. 2,5 liter. Oh jangan pita. Zakat fitrah. Oh ya. Zakat fitrah itu 2,5 liter. Tiga Tiga setengah liter. Kalau liter 3,5 Pak. kilo. Nah, kalau kilo 2,5 ya. Fungsi utamanya mensucikan jiwa. Kalau saya pikir-pikir menurut pikiran saya, tuh apa ya bener itu 3,5 liter Jiwa itu bisa bisa mensucikan jiwa gitu ya? mensucikan diri, mensucikan jiwa. Iya. Itu kan menurut saya kok aneh tuh. Itu kan kayak dokter bertahun-tahun ya. Kok nggak masuk akal murah amat? Hanya dengan 3 liter 50.000 dirinya suci. dengan 50.000. Nah itu
jiwa bersih. Ya, ini saya maaf jujur ya. Ini saya nggak nanya Pak Kiai, nggak nanya teman-teman. Ini saya nanya netizen ya. Netizen. Untuk perenungan netizen aja, apakah ya benar menyucikan diri cuma 50.000? Untuk apa namanya, untuk perenungan aja, ini bukan, nggak perlu dijawab lagi. Netizen, nanti kalau ini tolong komen di situ, nanti kalau ada komen kita tanggapi. Mungkin itu aja. Oke. Jadi Pak Tarso ada aja nih. Iya. Tapi iya. Asik. Logika masuk akal nggak kira-kira? 50.000 Iya. bisa suci. 50.000 bisa suci. Ini nggak saya tanyakan, Iya, nggak netizen yang ditanyakan. suruh komen lah. Ya, suruh komen. Nanti mungkin netizen bisa ngasih dalil penjelasan kalau memang itu murah banget 50.000, cuma rokok 2 bungkus bisa suci, ya kan? Iya, Logika iya. ini. Logikanya. Ya terserah netizen nanti komennya apa. Ya. Baik, kan nggak perlu dijawab ya. Nggak perlu. Nggak perlu Untuk dijawab. perenungan aja. Untuk perenungan aja. Supaya netizen juga ada PR. Iya, Jangan iya, cuma iya. kita aja. Oke. Baik, Pak Andri mau nanya? Oke. Gimana? Mau Cukup nanya? udah. Belum. Belum. Pak Dedi ada pertanyaan? Untuk zakat sudah beres ya. Ya. Oke. Yang lain, Apa yang mau yang lain. ditanya? Ada. Ya, silakan. Iya, kan, Yang lain. Ya, ya. siap. gimana tuh ya? Fazul? Udah cukup. Cukup. Baik. Tadi Ente kita dulu, habis ente ngaji dulu, nih. ya ente dulu ya. Tadi kita habis ngaji.